Selamat malam, Shalom, apa kabar? Saya berharap Anda selalu baik-baik saja, karena ketika kita merasa baik, maka kita melakukan suatu hal tanpa ada paksaan yang membuat kita semakin malas menjalani hidup. Oke, saya melakukan hal yang sama seperti beberapa kali saya melakukannya, yaitu saya merekam apa yang ingin saya bagikan kepada Anda, karena saya adalah orang yang selalu mempunyai keyakinan berbagi itu haram atau tidak baik jika pemberian kita ditertawakan atau dihina. Jadi sebaiknya memberikan sesuatu yang bermanfaat, tetapi jika diacuhkan maka jangan berikan itu, karena itu akan hanya bermanfaat bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi kita. Oke. Pernahkah Anda merasa dibantah atau merasa tidak dipedulikan atau merasa tidak nyaman dengan orang yang di dekat Anda? Kita semua manusia pasti pernah merasakan itu, karena memang itulah alur yang sebenarnya dari hidup. Oke, seenggaknya saya punya keyakinan seperti itu. Apakah Anda mempunyai hubungan yang baik dengan para kerabat dekat Anda atau teman-teman Anda? Atau Anda belakangan tidak memiliki waktu yang berkualitas dengan mereka karena mereka sudah mengerjakan kesibukan mereka sendiri? Tapi sempatkan untuk sekedar say hey guys, what's up, apa kabar, bagaimana? Semoga kita semua selalu diberi kenikmatan hidup. Oke, pernah Anda merasa diabaikan oleh seseorang atau merasa diabaikan oleh beberapa orang, atau mungkin Anda diabaikan oleh sesuatu yang Anda buat sendiri? Misalnya saya diajukan karena saya menampar dia, atau saya tidak memberikan rokok kepada dia, maka Anda harus mengulanginya dengan cara yang benar. Sebaiknya Anda jangan munafik, karena munafik hanya akan membawa kita kepada satu kondisi yang sebenarnya tidak nyaman sih kalau menjadi orang munafik. Karena memang kodratnya orang munafik akan disisihkan atau terasing. Oke. Anda pernah minta tolong kepada orang tapi tidak diberikan karena dia juga membutuhkan? Saya pun merasa demikian karena saya pernah mengalami demikian. Saya ingin memberikan satu logika sederhana. Anda manusia, Anda pasti mau menimbang logika dari orang lain. Oke, pertama, jika Anda tidak menginginkan apa yang Anda mau, maka Anda seharusnya tahu harus kemana Anda meminta itu kembali.
seperti saya kehilangan pena dari tumpukan buku atau binder di bangku kuliah ketika saya meminta izin untuk keluar, buang air kecil, atau kencing, atau masuk ke WC, lalu saya balik. Ketika saya tanyakan kepada teman di bangku samping saya atau teman sebelah saya, dia mengatakan tidak. Anda harus tahu bahwa Anda harus pergi ke dosen karena dosen mempunyai kuasa untuk itu. Seperti kita ditimpa kesusahan dan tidak ada yang bisa membantu, ya saya kira Anda harus kembali kepada Allah atau kepada Tuhan Anda. Kalau Anda orang yang beragama, sebaiknya jangan pernah ketahui Tuhan atau menyepelekan hal ini. Pernah Anda menyembunyikan sesuatu dari teman Anda? Atau tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhannya? Seperti sebatang pena, atau sebatang kapur, atau sebatang pensil, atau sebatang rokok, atau apapun yang bisa dibagi, kemudian Anda tidak berbagi. Itu akan menjadikan Anda seseorang yang serakah, sombong, dan semuanya sendiri. Oke. Saya pun pernah mengalami hal itu beberapa kali. Dan salah satu yang saya lakukan adalah menyerahkan ini kepada waktu, karena yang menguasai waktu adalah Tuhan. Saya punya, seperti biasa, kita akan melihat Al-Quran lagi, karena saya orang yang beragama, dan saya adalah orang yang mempercayai bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Ketika Anda menghadapi orang dengan tipe yang saya sebutkan sebelumnya, orang munafik atau orang yang tidak membenarkan ancaman Tuhan yang Anda yakini, karena orang munafik itu dekat ya, orang munafik itu dekat dengan kebohongan, dekat dengan kecurangan, dekat dengan keculasan, dan paling dekat dengan neraka. Karena orang yang melawan apa yang dikatakan Tuhan, maka dia tidak dekat dengan kasihnya, tapi dia dekat dengan ancamannya. Anda bisa lihat jelas surat Ar-Rum atau bangsa Romawi. Sebaiknya Anda ketika membaca ayat ini, ayat demi ayat dalam Al-Quran, sepanjang yang saya yakini, itu harus berurut, karena ayat sebelumnya itu berhubungan dengan ayat sebelumnya, dan ayat selanjutnya menjelaskan tentang ayat sebelumnya. Tentu saja dia akan menuju ayat selanjutnya. Oke. Saya kira ketika Anda mengalami apa yang saya sebutkan tadi, dibohongi, dicurangi, diculasi, dan sebagainya, tidak ada tempat lain untuk meminta, karena Tuhanlah tempat kita berkeluh atau berkesah atau berterima kasih jika kita dibantu atau ditolong Tuhan.
Anda bisa lihat ayat 5 dalam surat Ar-Rum. Di situ disebutkan bahwa karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Artinya, jika Anda menghadapi orang yang paling jahat sekalipun, yang sukanya, maka serahkan saja semuanya kepada Tuhan, dan tentu saja lakukan sepantasnya dan lakukan semampu Anda. Jangan pernah melawan kehendak yang lebih besar. Jika Anda tidak mampu, sebaiknya mundur. Apa yang Anda lakukan? Memulai hubungan dengan sesuatu yang kecil tampaknya, tapi ketika dilakukan secara intens, itu bisa mengalahkan orang yang garang atau yang kuat. Slow, perlahan. Karena ketika Anda berlari seperti selembar kertas, walaupun hitam, ketika tidak tergores, maka pilihan akan jatuh ke situ. Karena tidak ada yang bisa menandingi keperkasaan Tuhan, kemaha penyayangan Tuhan. Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Maha Penyayang kepada orang yang paham, dan Tuhan akan menolong kepada orang-orang yang kehilangan hak. Karena ulah-ulah beberapa orang munafik tadi yang saya sebutkan. Karena salah satu ciri orang yang munafik adalah ketika dia berjanji tidak pernah ditepati, ketika dia berbicara berbeda sekali dengan apa yang dia tunjukkan. Oke. Kemudian ayat selanjutnya dia menjelaskan tentang janji sebagai janji yang benar dari Allah. Apa maksudnya? Pertolongan itu adalah janji yang benar dari Tuhan, dari Allah, dari keyakinan yang Anda percayai, dari kepercayaan yang Anda anut, dan dari panutan yang Anda tiru. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ketika Anda yakin, maka tetap lakukan apa yang Anda yakin. Karena kebenaran itu hanya Tuhan, dan bisa Anda jumpai dalam representasi yang berbeda. Karena setiap kepala punya daya takar yang berbeda terhadap bobot masalah yang sama. Oke guys. Jangan pernah bosan. Jika Anda sudah mulai bosan, ekspresikanlah kebosanan Anda dengan melakukan hal-hal yang baik, seperti mendengar lagu, menulis puisi, atau apa saja, asalkan tidak mengganggu tidur siang orang lain. Karena mengganggu orang lain itu dilarang, dan melakukan hal yang menyenangkan itu tidak dilarang, asalkan menguntungkan Anda. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Shalom.